Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Maudatul Maimunah dengan NPM 2024 dari program studi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Melalui video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan topik rancangan aplikasi yang saya beri nama Kampus Baby. Sebuah ide aplikasi manajemen aktivitas mahasiswa berbasis mobile. Berikutnya kita beralih ke latar belakang. Ide ini bermula dari masalah yang menurut saya cukup dekat dengan keseharian kita sebagai mahasiswa. Selama ini kita mengelola jadwal kuliah, tugas, catatan, sampai keuangan pribadi secara terpisah. Ada yang dicatat di buku, ada yang cuma diingat-ingat saja, akibatnya jadwal sering terlewat. Tugas dikerjakan mepet deadline, catatan hilang entah kemana, dan pengeluaran bulanan menjadi tidak terkontrol. Dari situ muncul gagasan untuk membuat satu aplikasi yang bisa menyatukan semua kebutuhan itu, dan itulah Kampus Baby. Ada 3 pertanyaan yang menjadi fokus laporan ini. Pertama, apa saja permasalahan mahasiswa dalam mengelola aktivitas perkuliahan sehari-hari? Kedua, model pengembangan perangkat lunak apa yang paling sesuai untuk membangun aplikasi ini secara bertahap? Dan ketiga, bagaimana desain sistemnya digambarkan melalui use case diagram dan data flow diagram. 3 hal ini yang akan saya jelaskan satu persatu. Sejalan dengan rumusan masalah tadi, tujuan dari laporan ini juga ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi akar masalahnya, menentukan model pengembangan yang tepat, dan merancang desain sistem aplikasinya. Sekarang kita masuk ke gambaran aplikasi secara lebih konkret. Gambaran umum Kampus Baby. Kampus Baby saya rancang sebagai asisten digital mahasiswa, jadi bukan sekedar aplikasi pencatat biasa, tapi satu platform yang mengintegrasikan jadwal kuliah, tugas, catatan, keuangan dalam satu tempat. Dengan pendekatan all-in-one ini, mahasiswa tidak perlu berpindah-pindah aplikasi hanya untuk mengecek hal-hal kecil. Dari sisi teknis, aplikasi ini direncanakan dibangun menggunakan Flutter dengan arsitektur modular, dan data akan disimpan secara lokal di perangkat pengguna sehingga tetap bisa diakses meskipun tanpa koneksi internet. Fitur utama dari aplikasi ini ada 9 fitur yang saya rancang untuk aplikasi ini. Saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah fitur manajemen inti. Ada login dan register untuk autentikasi, dashboard sebagian ringkasan aktivitas, jadwal untuk kegiatan kuliah, tugas untuk memantau deadline, dan catatan untuk menyimpan materi kuliah. Kelompok kedua ada fitur lanjutan. Ada scan OCR untuk memindai tulisan tangan menjadi teks digital, keuangan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, pencarian global untuk mencari data lintas fitur, serta profil dan tema untuk mempersonalisasi tampilan. Kita beralih ke model pengembangan. Nah, di bagian ini cukup penting bagaimana cara membangun aplikasi ini nantinya. Saya membaginya menjadi beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah fondasi akses, yaitu login, register, dan profile. Tahapan kedua adalah aktivitas harian mencakup dashboard, jadwal, dan tugas. Dan tahapan ketiga serta keempat adalah fitur lanjutan seperti keuangan, catatan, scan OCR, dan pencarian global. Jadi aplikasi ini tidak dibangun sekaligus tapi bertahap, modul demi modul. Mengapa memilih instrumental? Pertanyaannya kenapa harus bertahap seperti itu? Disinilah saya membandingkan 3 model pengembangan perangkat lunak. Model waterfall kurang cocok karena menurut saya seluruh kebutuhan didefinisikan tuntas di awal. Pada kebutuhan aplikasi ini masih mungkin berkembang. Model Agile juga kurang pas karena biasanya membutuhkan kerja tim dengan sprint dan evaluasi rutin, sementara itu dikerjakan oleh satu pengembang. Karena itu saya memilih model instrumental karena pengembangannya bertahap per modul
lebih fleksibel karena ada perubahan serta modul bisa langsung diuji, dan ini yang paling penting, cocok untuk proyek yang dikerjakan sendiri seperti ini. Kita beralih ke analisis kebutuhan. Setelah menentukan modelnya, saya juga merumuskan kebutuhan sistemnya yang saya bagi menjadi dua. Kebutuhan fungsional, yaitu fungsi-fungsi yang harus disediakan sistem seperti autentikasi, pengelolaan jadwal dan tugas, pencatatan keuangan, hingga notifikasi pengingat. Dan kebutuhan non-fungsional, yaitu soal kualitasinya. Misalnya harus mudah digunakan, data tersimpan per sistem, kompatibel di Android 8 ke atas, responsif dan aman. Use case diagram, kita beralih ke use case diagram. Sekarang masuk ke bagian desain sistem. Dimulai dari use case diagram, di sini hanya ada satu aktor, yaitu mahasiswa, karena aplikasi ini memang dirancang sebagai aplikasi personal, bukan aplikasi yang melibatkan banyak jenis pengguna. Mahasiswa ini terhubung ke 8 use case utama, mulai dari login dan register, dashboard dan notifikasi, kelolaan jadwal, kelola tugas, kelola catatan, share OCR, kelola keuangan, sampai pencarian global. Jadi diagram ini menggambarkan seluruh interaksi yang bisa dilakukan mahasiswa terhadap sistem. Berikutnya kita beralih ke data flow diagram atau DFD. Selanjutnya alur datanya saya gambarkan melalui data flow diagram dalam dua tingkatan. Yang pertama, diagram konteks atau level 0. Ini menggambarkan sistem kampus BEDI sebagai satu proses tunggal yang berinteraksi langsung dengan mahasiswa sebagai satu-satunya entitas eksternal. Yang kedua, DFD level 1. Di sini proses tunggal jadi saya urutkan menjadi 7 subproses, yaitu aplikasi, jadwal, tugas, catatan keuangan, scan OCR, dan pencarian global yang masing-masing terhubung ke tempat penyimpanan datanya sendiri. Nah, yang kita sudah mencapai ke kesimpulan. Jadi bisa saya simpulkan 3 hal. Pertama, kampus BEDI dirancang untuk menjadwalkan masalah mahasiswa dalam mengelola jadwal, tugas, catatan, dan keuangan yang selama ini masih terpisah-pisah. Kedua, model instrumental dipilih karena paling sesuai dengan rencana pembangunan yang bertahap dan dikerjakan oleh satu pengembang. Dan ketiga, desain sistemnya sudah digambarkan secara sistem melalui use case diagram dan data flow diagram. Kita beralih ke saran pengembangan. Tentu saja rancangan ini masih bisa dikembangkan lebih jauh. Beberapa hal yang saya usulkan untuk pengembangannya selanjutnya adalah sinkronisasi data ke cloud, fitur kolaborasi antar mahasiswa untuk bagian jadwal atau catatan, dan fitur ekspor laporan ke format PDF atau Excel. Demikian presentasi rancangan aplikasi kampus BEDI yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.